Oke guys, apa kabar? Selamat malam. Selamat weekend ya. Kita akan ngomongin mengenai kita akan ngomong mengenai indikator. Rekomendasi indikator lagi nih untuk profit di forex, kripto dan saham by Tape Trader 8. Jadi indikator untuk follow the trend untuk seluruh market. Nah, mantap ya. Jadi ini indikator seperti biasa gue lihat di TradingView, terus gue tes nih, kayaknya cocok nih buat gue bagikan buat teman-teman gitu ya. Nanti linknya mungkin kalian boleh ngambil, ada di bawah gitu ya. Jadi gue akan memperkenalkan sedikit gitu ya. Tapi ingat ya guys ya, tentunya kalian harus mengadjust gitu ya, setupnya kalian. Jangan sampai kalian itu terbuai dengan arahan buy sell dari indikator tersebut. Tapi kalian lihat lagi nih dengan price actionnya, dengan support resistennya, lalu juga dengan indikator-indikator lain. Ingat ya, indikator bagus kalau di-combine, tapi kalau di-combine terlalu banyak juga nggak benar juga gitu ya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, untuk yang di saham mungkin boleh dilihat-lihat juga, di kripto juga nanti kita akan lihat pembuktiannya seperti apa, lalu di forex gitu ya. Memang di forex ini mungkin di OLT-nya kalian gitu ya, atau di online trading sistemnya yang kalian pakai di MT4 atau MT5 atau aplikasi-aplikasi yang lain, mungkin ini nggak ada. Jadi ini indikatornya adalah untuk membantu kalian untuk analisa. Setelah itu kalian pergi ke brokernya kalian. Jangan lupa broker pilih yang benar-benar oke ya, jangan yang jangan yang abal-abal gitu ya. Pilih yang memang dia regulated gitu ya. Kalau yang lokal regulated di Bapeti. Terus juga lihat cost-costnya, emang dia spreadnya low kah gitu, commissionnya juga low kah, dan segala macam ya. Kalau kalian pengen tahu, punya gua pakainya tuh ada di GIC. Nah kalian monggo, kalau kalian mau ada di bawah linknya, silakan tinggal dicoba gitu ya. Jadi ditanyain ya. Oke. Nah, indikatornya guys, indikatornya ini sebenarnya nggak susah-susah banget ya guys ya. Nama indikatornya adalah indikator Heikin Ashi gitu ya. Indikator Heikin Ashi ini sebenarnya awalnya tuh seperti ini guys ya. Jadi kalau gua boleh ngomong ya, di sini ada Heikin Ashi yang lama gitu ya. Kalau kalian mau ngasih ya, nah Heikin Ashi itu sebenarnya awalnya cuman seperti ini doang nih ya. Kalau kalian dari chart yang biasa gitu ya, kalian bisa lihat di sini ada yang namanya Heikin Ashi nih, ada di sini. Set. Nah, jadi dia mengeliminasi distribusi disturbance atau voice noise yang dimana membuat kita jadi galau gitu ya. Lihat ya perbedaannya ya. Perbedaannya nih, kalau misalnya kita ganti ke bukan Heikin Ashi. Nah sebentar ya. Kalau kita lihat bukan Heikin Ashi ya, cuman candle biasa guys ya. Nih merah hijau semuanya kayak yang merah-merah kayak begini, satu doang dia akan kita akan deg-degan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita taruh di Heikin Ashi, nah lumayan nih ya. Jadi noise-nya ini. Tetapi memang ya, kalau kita lihat seperti ini, jeleknya ya, ini pengalaman saya ya. Jeleknya adalah yang kayak begini-begini, kita jadi nggak dapet tuh market emotionnya nggak dapat, emosi marketnya nggak dapat guys. Di saat market emosinya nggak dapat, kita jadi bingung tuh, kira-kira ini beneran naik atau enggak, atau memang naik doang atau enggak gitu ya. Jadi harus hati-hati guys untuk yang seperti ini ya. Tapi kalau misalnya saham-saham ini, bagusnya adalah kalau untuk saham-saham yang nggak sideways, jadi yang uptrend, yang trennya udah kenceng, yang uptrend dan atau yang downtrend gitu ya. Contohnya nih ya, yang downtrend lagi, misalnya gue ambil misalnya HMSP gitu ya, misalnya ya, ini salah satunya. Lihat
Ya, ini udah bisa bilang bahwa ini masih turun ya. Walaupun begini, kalau nggak ada pun kita juga lihat dari lower high, lower low-nya aja kita udah tahu turun gitu ya. Lalu kita boleh ngambil misalnya USD JPY gitu ya. Oh, USD JPY. Ini juga sama nih. Ya, di saat dia naik, gitu ya. Di saat dia turun harus hati-hati nih bentuknya nih. Ya, kita harus lihat-lihat dulu ya, apalagi kalau dia sideways ya. Kalau dia sideways, kita harus hati-hati. Contohnya ada di BTC USD. Ya, nih, turun naik, turun naik, turun naik, harus hati-hati ya. Cara ngebacanya bisa monjrot ya. Nah, ini kalau misalnya tadi saya bilang kekurangannya adalah kalau misalnya dia itu kita mau coba lihat market emotion dari suatu market, ataupun kita pengen lihat karakter market gitu ya. Nah, kalau saya lihat bahwa yang ini akan lebih bagus nih. Nih guys ya. Contohnya ada di sini ya. Nih. Ya, ini menurut saya lebih bagus. Kalau dari saya ya lihatnya. Kalau kalian mau kasih lihat ini buy sell-nya, monggo ya. Apa namanya, dihilangkan juga boleh gitu ya. Contohnya nih, kalau misalnya kalian nggak mau buy sell-nya, tinggal buy label sama sell labelnya dihilangin. Jadi bisa kelihatan buy-nya di mana, sell-nya di mana. Selama dia masih di dalam ribbon-nya ini hijau, ya guys ya. Ribbon-nya ini hijau, itu masih oke. Ya, nah, mau dong dapetin yang kayak gini. Nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya. Kalian boleh lihat gitu ya. Nanti saya kasih gitu ya. Nah, untuk detailnya nanti saya akan bareng GIC kalau nggak salah kita akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, kalau misalnya seperti ini guys, ya seperti ini gampang banget nih. Kita lihat di saat dia mantul, ambil lagi, mantul, ambil lagi. Selama ribbonnya masih hijau atau garisnya masih hijau, ini boleh dilihat-lihat nih. Ya. Nah, kalau saat ini kalau kalian mau di sini tinggal kalian combine dengan support dan resisten. Ya, gampang kok support resistennya nih. Ya, gampang banget. Dan kalau misalnya support resistennya bekerja dekat-dekat sini, di saat dia mantul boleh diambil gitu kan. Nah, di sini ya guys ya. Di sini ya bisa dilihat bahwa, nah, tuh ya, lumayan ya. Tuh, ada istilahnya kalau kalian nggak mau susah, ada buy sell. Tapi tetap hati-hati ya. Di saat dia uptrend kayak begini, mendingan kalau selama ribbonnya hijau, mendingan kalian hold aja gitu ya. Ini di GBP USD. Lalu di Forex gitu ya, saya ambil BNB USD gitu ya. Ini juga sama nih guys. Ya, gampang banget. Oke. Nah, di saat dia buy di sini, jar gitu kan, di atas support, bolehlah dibeli gitu ya. Ikutin aja, ikutin terus selama ribbonnya hijau. Begitu ribbonnya merah, sell. Di sinilah sellnya Nah, hati-hati kalau kalian di saat dia sideways ya guys ya, atau lagi koreksi terus menjerung sideways, mendingan kalian stay out karena ini bagusnya adalah untuk untuk follow the trend ya, di saat dia trennya lagi bagus. Nah, kalau kalian mau lihat follow the trend gimana Om? Kalau seperti ini gampang kok. Kalau saya tuh keluarin aja kayak DMI yang kayak gini ya. Kalau misalnya dia lagi bagus nih, trennya lagi naik gitu ya, ini DMI ya. ADX ya kalau dilihat gitu ya. Kalau misalnya trennya lagi bagus ya kita ikutin nih. Tuh, selama dia di atas 20 oke aja. Iya kan? Oke guys ya. Jadi itu ya, jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian mau ngambil atau mau dilihat, ini ada namanya, kalau nggak salah nih indikatornya gampang banget, Heikin-Ashi Smooth Buy Sell gitu ya. Nanti gua kasih linknya ada di bawah, monggo kalau kalian mau coba. Remember guys, yang penting jangan kalian lihat indikatornya keren banget atau indikatornya
apa namanya, juara banget, tapi harus kalian lihat resikonya. Di saat kalian lihat resikonya, oh kelemahan indikator ini tadi kata Om Yusa adalah bahwa kalau dia nggak akan berhasil kalau dia lagi sideways. Berarti di saat sideways jangan kalian keluarin indikatornya, ya kan? Tapi di saat dia lagi uptrend gitu ya, ya mungkin nanti kalau dia koreksi kayak gini, misalnya kalian ketinggalan nih di sini, dia koreksi masih hijau gitu ya, deket support, mantul lagi lo beli, jret gitu ya, mantul lagi lo beli. Ini buat di kripto. Nanti kalau misalnya kalian mau pakai di US oil misalnya ya, trading di apa namanya US oil gitu ya. Nah ini juga sama guys ya. Selama dia masih hijau oke gitu ya. Ini lagi koreksi, nanti tunggu hijau lagi, keluar tanda-tanda buy, apalagi kalau keluar breakout dari support atau resistennya gitu ya. Monggo dihajar, diambil gitu ya. Dan ini ada yang di sini, ada yang di sini. Mantap ya guys ya. Cuantik, pokoknya cuantik ya. Itu untuk indeks ya. Lalu setelah itu kita ngomongin untuk GBP USD gitu ya. Ya, untuk GBP USD juga sama guys. Ya, kalau kalian mau ya, ini gua biar nggak clouded gitu ya, gua keluarin di sini buy label, sell labelnya biar nggak pusing gitu ya. Ya. Nah, di saat dia lagi mantul, ribbonnya masih hijau, ya kan? Dihajar aja lagi, ya kan? Ikutin aja. Di saat dia merah ya kita udah harus hati-hati, apalagi kalau merahnya benar-benar dia ketembus super resisten ya. Di sini mungkin jual nih, dread, gitu ya. Tapi habis itu mungkin naik lagi, kita bisa beli lagi, ya kan? Terus apakah bisa dipakai di 4 hours Om? Kayak sekarang gitu kan. Nih bisa tuh merah. Begitu dia masuk merah, candlenya kayak begini, jual, ya kan? Hijau iniin gitu ya, di stop gitu kan, dan yang lain-lain. Ini di saat dia masuk lagi hijau, ya kan, boleh beli gitu ya, buy. Nanti begitu dia sideways terus dia merah lagi, ya udah jual, ya kan. Jadi tradingnya tuh santai banget kalau menurut gua, ya kan. Nah terus kalau misalnya kita mau trade di menitan Om gitu ya, gua taruh misalnya kita trade-nya di saham gitu ya. Contohnya apa ya, BBHI ya. Nah ini juga sama tuh. Tungguin aja, kita mau dia di menit-menitan, 15 menit. Ini juga sama guys. Tuh. Hijau. Di saat dia merah jual, ya kan? Ini arah-arah melulu nih, arah gitu ya. Terus kalau kalian mau di mana ya? Yang ini DMX. Lihat ya, di 1 hour kalian mau nyopet DMMX gitu ya. Selama dia masih hijau, ya masih oke nih, lihat nih. Selama dia naik ya ini. Dan ini bisa kita iniin ya. Jadi resisten kan atau jadi supportnya. Selama dia naik ya jadi supportnya aja nih di 2750 atau di 2650. Monggo lah diambil. Ya kan? Itu untuk saham. Lalu untuk ini XAU ya. Ya, gold juga sama ya guys ya. Ya, di 1 hour tinggal kalian lihat jedet kayak begini, beli aja, sell aja, jebret ya kan. Ini juga nih, kalau dia masih merah, besok keluar candle yang kayak model kayak begini lagi, jual lagi. Targetnya sampai mana ya? Sampai 1794 aja dulu. Ya. Nah, kita tinggal tunggu aja, tunggu ada price actionnya lagi nggak? Gitu ya, gampang banget. Dan kalau kalian mau ngeluarin yang buy sellnya, tinggal kalian klik di sini ada tulisan buy, ada tulisan sell, tinggal monggo dibeli gitu ya. Ini udah keluar nih sell gitu. Hati-hati ya, kalau di saat dia masih udah kayak begini nih, barulah kita boleh ya. Kita tunggu aja. Kalau dia keluar lagi satu candle 1800,
monggo dijual gitu ya. Oke guys, so itu aja dari gue. Semoga bisa berguna guys, dan semoga bisa digunakan untuk kalian supaya bisa cuan konsisten. Oke, Yuzal Shia signing out. See you guys. Have a good weekend. Bye bye.